Alhamdulillah saya saat ini sudah bersama narasumber yang hadir dan mungkin juga bisa disaksikan ya sahabat budaya di Facebook kita. Dia perempuan muda yang sangat cantik dan pastinya lebih tinggi daripada saya. Kita menyapa dulu Nadia Meisara Ismadi. Assalamualaikum Nadia, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Iya, baik. Nadia ini adalah owner Ayam Goreng Sulawesi yang tepatnya berada di Jalan Kancil, dan sahabat budaya kita akan tahu lebih jauh tentang Nadia dengan bisnisnya. Masih muda, terus masih cantik dan sudah punya bisnis begitu ya. Kita akan ketahui sama-sama. Nadia ini kemarin saya sudah juga sempat bicara sama Nadia untuk topik kami. Dan pagi hari ini saya akan bicara mengulas tentang bagaimana ayam goreng Sulawesi yang dikelola olehnya. Oke, Nadia, ini ada pertanyaan beberapa. Saya cari dulu pertanyaan saya ini. Oke, Nadia, boleh mungkin diceritakan tentang Nadia sendiri bersama mungkin orang tua atau bagaimana ini tentang ayam goreng Sulawesi. Ceritakan dulu, Nadia. Sejarahnya lah, paling tidak dari mana itu ide untuk membangun ayam goreng, apalagi kita sekarang kan topik kita itu inovasi UMKM di era milenial. Ayam goreng kan banyak dan pasti juga digemari lah oleh masyarakat. Bagaimana ini inovasinya sendiri? Nanti kita akan bicara itu. Tapi bicara dulu tentang seperti apa itu dibangun dulu usaha ayam goreng ini. Jadi itu ayam goreng Sulawesi itu yang di awal punya tuh nenek saya, nenek aku dari papa kan. Iya. Terus dia almarhum mulai buka tuh 1968. Oke. Nah, iya udah lama saya banget. Belum lahir dong. Saya juga belum lahir. Udah lama banget kan. Terus pertama buka tuh di Jalan Sulawesi. Nah itu namanya ayam goreng Sulawesi. Oh begitu. Karena digorengnya di Jalan Sulawesi itu Ji. Oh itu Ji ya. Itu Ji deh ya. Terus kenapa bisa sampai ke Nadia? Nadia kan masih muda. Jadi kan itu pertama kan buka di Sulawesi, baru habis itu buka di Jalan Sultan Hasanuddin, ada itu di pojok. Nah, habis itu anak-anaknya yang buka mie cabang masing-masing kan, tersebar di Makassar. Jadi misalnya ada satu di Jalan Kancil kayak punya kita tuh kan di situ belum ada tuh ayam goreng Sulawesi. Nah, buka Miki karena kebetulan domisilinya di sana juga. Iya, terus ada lagi yang di cabang macam cabang kayak Patimura begitu. Karena di sana belum ada tuh, nah dibuka lagi situ. Begitu aja kurang lebih. Oke, baik. Kita sudah bicara tentang sejarahnya. Tahun 1968. Dia punya catatan kayaknya. Karena sejujurnya baru kayak juga masuk di sini. Baru dia juga kelola ini, baru kayaknya dihempaskan ke dia. Nih, ambil nih usaha. Mama mau istirahat ya. Iya. Papa mau istirahat juga. Kamu gilirannya kelola ini ya. Oke, Nadia, ini kan kita tahu sendiri bahwa UMKM itu semakin berkembang saat ini. Ya, saya tadi bilang bahwa ayam goreng itu banyak sekali yang tersebar di Sulawesi Selatan yang pasti. Nah, bagaimana Nadia dengan sebagai owner ini bersaing dengan ayam goreng lain? Adakah inovasi yang dilakukan gitu? Sebenarnya kan gara-garanya ayam goreng sudah lama, jadi sebenarnya banyak yang tahu. Oh, oke. Iya. Jadi dari situ kita sebenarnya kita mengembangkan apa yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu lagi kita sudah misalnya kan ada satu keluarga tuh orang tuanya sudah mengenal mie atau ayam goreng. Nah selanjutnya tuh kita harus kenalin ke anak-anaknya. Jadi kayak generasinya mie tuh orang tua tuh 68 sampai ke sisanya sampai sekarang gitu tuh baru sekarang mie gilirannya kita kenalin ke anak-anaknya sebenarnya. Nah itu kan yang agak
agak nggak mudah sebenarnya kan, karena kan bisa anak-anak tuh ikut mau makan di mana ma apa begitu kan, jadi kayak terikut bukan dari ini, bukan kayak mau makan ayam goreng Sulawesi deh begitu kan. Iya betul. Dia taunya ayam goreng saja. Iya. Tapi memang ada favorit orang tuanya ini, jadi dia berkembang ya ikut Kak Dei. Terikut gitu. Iya. Tapi rasanya bagaimana? Rasanya tetap, jadi kan itu rasanya kan dari zaman nenek mama kita sama semua. Itu mie yang kan biasa kan keturunannya, maaf ya, biasa tuh ada keturunan biasa berbeda rasanya karena mungkin mohon maaf asetnya kalau kasih begini Kak kayak zamannya mama tidak ada untungku. Itu pemikirannya bagaimana nih Nadia sendiri? Iya. Karena rasa itu kan menentukan lidah orang. Kalau berubah, pindah mikir dia enggak sama rasanya. Ya kan biasa begitu ya Nadia ya. Oke deh, boleh diceritakan dulu Nadia. Yang saya tahu ya, semuanya cabang tuh sama rasanya karena kita punya ayam goreng Sulawesi dari awal tuh nggak pernah memang diubah, itu memang ciri khas jadi kita sama-sama megang masing-masing tuh ciri khas kan. Tergantung mie masing-masing yang kayak apa ditambah di menunya, apakah seafood kah, sate kah, nasi goreng kah, itu mie yang bikin nambah-nambah toh. Iya, cuman basicnya itu ayam goreng Sulawesi tuh sama dari dulu, itu mie yang kita pegang terus toh. Iya, jadi setauku sama semua. Sama kalau ayam semua. gorengnya, tapi mungkin sisanya kreasi masing-masing nih, kayak misalnya kayak ada yang misalnya bikin besek-besek gitu kayak paketan, itu kan kayak sendiri masing-masing gitu, kayak nasi goreng begitu begitu Ji. Iya, karena kalau biasa kan kita tahu lah banyak brand-brand besar yang ada ya di Sulawesi Selatan, apalagi kita tahu zaman milenial saat ini begitu bisa bersaing sampai sekarang. Itu apa ini kuncinya? Apa itu kuncinya dari ayam goreng ini? Ya kan bisa terkikis nih oleh waktu, apalagi tahun 69 terkikis lah oleh waktu. Apa ini kuncinya sampai bisa begini? Kok bertahan itu karena kita punya cita rasa yang selalu sama. Orang selalu kangen sama rasa tato. Orang bayang kayak kita memakan Indomie, kita ingat rasanya, maka kita ingat terus mungkin makan Indomie. Itu yang kita sebenarnya mau jalankan sebenarnya tuh kayak pengen sekali Kak, mungkin kan yang rasa yang sudah kita tempel tuh pasti kalau kurang lebih mungkin kayak Indomie apalah gitu. Itu kan kayak mungkin kita sudah seminggu udah makan, pengen Kak makan Indomie begitu sebenarnya. Kita pengen kayak tanamkan gitu loh, yang kayak jadi makanan yang kayak comfort food yang bisa kita kembali setiap minggu gitu loh, kayak aduh pengen Kak makan ini, pengen Kak makan enggak yang kayak harus ngetren terus. Kan kalau ngetren tuh kan ada naik turunnya kan Kak? Betul. Iya kan? Iya, ada level-levelnya. Ada level-levelnya. Tapi juga ada juga ombaknya juga saat ada lah pasti. Ada ya. Apalagi pas Covid kemarin kan? Iya. Nah, boleh cerita dong tentang Covid itu kemarin. Pas Covid langsung mikir lari ke online. Zaman ini tantangan. Iya, tantangan. Boleh cerita. Jadi kan saya sama orang tuaku selain di Kancil, kita juga kan kita tinggal di Jakarta sebenarnya kan. Iya, kemarin Mama di Jakarta katanya, kabari saya Ibu. Iya. Aduh, saya lagi di Jakarta. Boleh ke anak saya? Kok bisa? Dia juga lebih pintar daripada saya. Oke, baiklah. Saya nggak tahu itu deh. Oke, saya telepon dia saja ya. Karena kalau dengan Ibu kayaknya sudah bicara. Anaknya belum saya kenal. Mau lebih akrab. Oke. Kalau misalnya jadi sebenarnya saya sama mama orang tuaku kita buka sebenarnya di Jakarta duluan sebelum kita buka cabang Kancil. Kita buka di Jakarta tuh dari 2013. 2013 di Jakarta Selatan. Nah itu kita fokus tuh pertama di Gojek. Gojek, oke. Gojek, GrabFood gitu-gitu. Tapi memang kan mengenalkan ayam goreng Sulawesi di Jakarta tuh belum ada. Jadi mungkin tahun berapa? 2013 ya? 2013 itu sudah lama. 10 tahun. 10 tahun. Jadi hebat. Iya, betul. Iya. Iya, 10 tahun. Awalnya mamaku yang kayak aduh jualan deh gitu kan. Akhirnya dia jualan mie. Dari awal memang kayak perkenalannya kan memang susah lah mengenalkan makanan apalagi dari Sulawesi ke Jawa. Iya, apalagi lidahnya berbeda. Iya. Kalau lidahnya Sulawesi agak garam-garam. Iya. Di sana dia agak manis-manis. Nah, iya benar. Oke. Terus habis itu, tapi kebetulan mamaku
banyak teman-temannya toh. Teman Itu gengnya biasa maksudnya. Teman-teman gengnya banyak toh. Geng bestie banyak nih memang di sana. Baru kebetulan tuh banyak orang Makassar semua. Baru itu Tidak lari kemana-mana. sebenarnya bagus. Sebenarnya di awal tuh perlu begitu karena kita Iya, benar. iya kan, kita betul. harus kasih Teman tahu. itu rezeki. Iya. Baru apalagi ini kan makanan ciri khas Makassar yang sebenarnya kalau kita umbar-umbar ke orang Jakarta tuh masih nggak mengerti Ki ini ayam goreng apa. Kan mereka tahu tuh ayam kuning Ji. Iya. Ayam kuning, ayam apa kayak Ayam geprek ayam apa? geprek gitu Iya, kan. Terus iya. apa sambalnya ini? Kalau kita sudah pernah coba, lupa Kak bawa kan ayam goreng stasi. Bawakan Kak contoh Grab kan Kak sebentar nak. Ku tunggu. Tadi pagi terlambat kebangun. Ku tahu aja makanya pasti ku teleponnya. Iya Kak lagi set. Oh baru bangun ini. Untungnya pagi-pagi ku telepon memang tong. Jadi Ku tahu kan. memang cepat. Tapi tidur Kak lagi Kak. Oh iya Belum pada. dia bangkit dari kasur itu. Iya Kak. Jadi oh ku tahu. Pelona deh. Banyak kalah sih Kakak. Ku tahu aja deh. Ku tahu aja. Senam Kak itu nah. Ku telepon. Pagi-pagi. Iya di kantor kan. Jadi senam. Jadi ide mau Kak kasih bangun ini anak. Tidak bangun nih pasti nih. Dan lupa lagi nanti. Nggak lupa, Ji. Diingat tapi maksudnya lambat ki pasti. Terbuka di mataku jam 8. Ya, iya. Cocok tapi belum sadar. Iya. Nanti tahu. begitu, toh. Anak ABG. Oke, langsung. Lanjut. Di Jakarta kan pertama mamaku kasih bilang ke teman-temannya kayak jual ke ayam goreng, dan mulai teman-temannya beli. Nah teman-temannya punya teman-teman juga kan. Iya. Teman-teman Pergaulannya ya di ada lingkungan yang teman Jakarta itu. ada teman macam-macam. Nah itu mulai dikasih coba. Nah mulai rutin order, masuk mie Gojek, masuk mie GrabFood gitu-gitu kan. Iya, Nah, di Jakarta ini ya. Jakarta. Karena Iya. kan awal bayangkan baik kita bawa ayam goreng Sulawesi dari Sulawesi ke Jawa susah itu kasih kenal sama orang kan. Iya betul dan aneh. Dan Kenapa iya. Sulawesi? Apa beda? Apa yang bikin Apa beda? Kayak ayam warna apa lagi kuning kayak ini warna apa tuh? Iya betul. kan? Iya betul. Iya. Terus Baru kan jadi begitu tapi alhamdulillah seiringnya waktu ada Ji ada yang datang. ada yang datang memesan. Baru mamaku mulai inovasi itu kan saya kalau 2013 baru ke SMP. Saya 22 tahun saya. Masih muda kan. Milenial tuh kayak masih Gen Z saya. Iya makanya sih milenial. Oh iya cocok. Terus habis itu ya udah mulai mamaku nambah lagi jual nasi campur dijual di sana baru. Iya. Nah macam-macam yang dijual, namanya juga bisnis kan. Iya betul. Sudah Berkembang lah. Iya. Nggak terasa tiba-tiba 10 tahun baru kita mulai buka. Kita buka kayak ada warung samping rumah tak. Persaingan nih. Apa? Bukan persaingan. Kita buka coba kita saja buka. Rezekinya orang masing-masing ya. Iya, rezekinya orang masing-masing. Jadi Iya. kita coba saja kita buka. Oh, ada yang datang kayak satu hari 2 meja. Iya. Satu hari weekend ada yang langganan orang-orang begitu. Itu kan alhamdulillah banget. Grabnya banyak, Iya, Gojeknya Grab, banyak. iya. Itu kan, alhamdulillah. Itu kan kita nikmati alhamdulillah karena kita mengingat dari 2013 kita mencoba menjual kan itu susah. Iya, Jadi sekarang merintis dari nol. Iya, di negara masih kecil di pulau orang. Iya. bukan pulau kampungnya mamaku toh. Iya, bukan daerah kelahiran tak Bukan, sendiri. jadi kita Jadi bapak mama juga bukan orang sana ya. Dua-duanya orang sini. Oh, beraninya di. Kuale talan atau alia itu. itu artinya? Ada artinya itu. Nanti cari sendiri iya, deh. nanti Jangan bisa kasih tahu ke. Kalau begitu memang kalau orang di luar pas datang ke sini, apa itu? Nanti cari di Google ya. Oke, lanjut. Terus yang di Sulawesi sendiri ownernya kita. Karena mama di Jakarta, kita yang kelola. Sejak kapan kelolanya kita? Sebenarnya tuh dari dulu bukan dari dulu. Kan kita baru buka 2021. 2021 yang di Kancil ya. Oh baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun masih baru baru. jalan. Nah Terus? sebenarnya kan dari kemarin orang tua kerja masih pegang. Cuman saya memang dari kemarin tuh kayak masih ada kuliah aku toh. Di sini kuliahnya? Nah, di Jakarta. Jakarta, oke. Di Jakarta jadi kayak baru saya juga sebenarnya kan kita masih muda yang kayak masih mau senang-senang. bukan senang-senang belajar kayak di tempat lain. Oh, Kayak mau melanjutkan studinya maksudnya? Melanjutkan studi intern Kak karena kayak saya iya. mau coba, saya mau maksudnya nambah pengalamanku, bukan maksudnya mau
mau kak nambah pengalaman bukan cuma di bidang itu saja, kayak pengen kak coba hal lain gitu loh. Iya. Kita jurusannya bisnis kemarin manajemen ambil. bisnis. Oke, Iya. cocok. Iya, terus makanya ya biasa intern kak Iya, begitu. iya, maksudnya belajar di luar dari usaha sebelum ini. masuk di usaha orang tua aku tuh sebenarnya ya begitu Ji. Terus tiba-tiba pas liburan tertangkap kamu ke Makassar. Siapa mau keluar? Tapi Nadia anak pertama. Iya. Oh, tanggung jawabnya besar, Dek. Iya. Kasih contoh yang baik, Dek. Kalau anak pertama egois, Dek. Nah. Iya. Oke, kita lanjut. Lalu Nadia melanjutkan di sini berapa karyawan boleh tahu? Di Jalan Sulawesi di Kelinci ini, ayam goreng ini. Dia enggak tahu anak. Aku hafal Ki. Dibilang saya baru 1 minggu sini enggak tahu, tiba-tiba saya ditelepon begini saja. Mama, jadi 5 aku bilang paling ini, tidak, Mama. 5 atau Enggak, 6 lebih banyak ya. Boleh tahu di sana itu hanya ayam goreng saja kah atau apa yang dijual lagi? Ada ayam goreng, ada sate, ada otak-otak, macam-macam. Macam-macam. Cobanya tadi bawa contohnya ya. Iya, aku lupa ya dia Nanti grabkan kan saya. Aku lupa tadi pagi nanti terlambat kan datang loh. Belum nyala kompornya kan bukan jam 10. Oke. Iya. Oke, lanjut. Jadi memang ada beberapa karyawan. Ada memang khusus di bagiannya ya, yang Iya. cuci piring, Nah, yang itu masak. Kokinya berapa? Jadi pokoknya saya baru tahu pembagiannya, jadi saya belum menjumlahkan semua tuh berapa. Jadi coba saya jumlahkan. Tapi lebih daripada 10. Lebih 10 orang ya. Iya, Besar jadi- itu. Iya. Wow, cukup banyak Cukup. sekali. Boleh tahu, kokinya juga ada memang khusus koki yang ya, cuci ini ada Jadi semua ada yang ya. ada yang khusus di dapur, ada yang khusus di tempat bungkus-bungkus, tempat plating gitu-gitu, ada yang khusus jadi server, ada yang khusus bikin minuman. Ada kasir. Ada kasih langsung. Iya. Tapi boleh tahu itu yang kokinya itu memang dari mamah dari zamannya mamah dulu. Iya, jadi dulu tuh di rumahku kan, rumah Kancil itu lama sekali nih itu rumah. Jadi dan ada memang yang tinggal di situ. Kayak sudah kenal sekali sama mamaku, itu mama percaya sama Dia. makanya dia yang misalnya dia yang durus di dapur. Tapi kalau kasir beda lagi orang, karena nggak bisa satu orang urus semua hal kan. Betul. Iya kan. Jadi Kan harus satu otak di orang. iya, kodong udah capek kodong. Udah capek ke otak kan. Iya, memang. Nah, capek tangan, capek otak. Capek otak mau tidur. dia yang tidur ownernya. Terus jadi ada koki boleh tahu berapa orangnya Nadia tahu? Sebenarnya kan 10 7 6 koki atau setuju total semuanya? koki saja. Koki mungkin ada ke 5. Bentar, aku hitung ke dulu. Iya. Kemana-mana matanya. Kurang lebih 3-4 orang lah. 3-4 orang Iya. dia koki. Oke. Tapi di sini juga ya ada Grab, ada Gojek juga gitu. Nah, persaingan di waktu pandemi bagaimana ceritanya ini? Tetap jalan atau tutup? Pandemi nggak bisa kita bilang persaingan, survival namanya Survival. kita. Iya. Iya. Karena nggak bisa kita bersaing kalau lagi kayak gitu. Iya. Sama-sama kita tahu porsinya masing-masing toh. Jadi kita kayak apa kita dapat itu kita syukuri. Karena banyak orang yang lebih susah. Benar. Iya Oke. kan? Itu yang ditanamkan Nadia ya. Iya, itu aku, mamaku sama bapakku. Jadi kalau misalnya kita dapat, alhamdulillah. Kalau misalnya jadi kita nggak bisa kita lihat orang yang kayak misalnya kita bilang persaingan tuh yang kayak sebenarnya nggak bisa bilang begitu. Karena porsinya masing-masing orang tuh beda. Rezekinya beda-beda. Rezekinya beda-beda. Oke, baiklah. Nadia, nanti kita akan kembali berbincang lagi. Kita dengar dulu lagu. Akan dilanjutkan lagi sesaat lagi ya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Dialog UMKM. Iya. Endemol Entertainment proudly presents.
Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan untuk dialog kita di pagi hari ini. Baik, sudah ada perempuan cantik yang gayanya cantik sekali depan saya. Nadia, tadi ada bocoran. Berapa karyawan tadi? Ulang Sudah dong. diingatkan sama tanteku. Oh iya. Berapa? 22 orang. Oh, 22 orang. Iya, besar ya, berarti banyak sekali tuh orang yang harus digaji di sana. Oke, ini ada logonya ayam jantan. Nah, kenapa pilih ayam jantan? Adakah sesuatu yang menarik sampai pilih logonya atau dari turun-temurun memang? Logo tiap cabang tuh beda-beda. Jadi kita Kancil itu sendiri ayamnya begini. Logonya begini. Iya, logonya beda-beda. Oh, yang lain-lain ayam goreng Beda. lain nih Iya. yang di Sulawesi kreasi masing-masing. kreasi masing-masing. Ini kreasinya Nadia atau kreasinya siapa? Kurang lebih ada tanteku yang di Jakarta sama saya 11-12 lah sama-sama. Nah, sama-sama untuk inovasi logo. Karena memang kita kalau punya namanya brand ayam itu kan harus punya logo ya. Iya. Harus punya ini izin juga ya. Ada izinnya. Iya. Pokoknya brandnya ada lah namanya. Tapi terkenal lah ayam goreng Sulawesi itu. Oke, baik. Nadia, kembali lagi. Boleh tahu berapa ayam biasa diproduksi untuk sehari mungkin yang ada berapa ekor ayam itu? Kira-kira yang di stok ini. Oh ya, sehari ini Sehari keluar berapa potong? banyak gitu. berapa potong atau berapa ekor begitu ya? Iya. Ha-ha. Kasih tau
Iya, boleh. 100 100-an ekor, lebih, 100 ekor. 100 potong, 100 100 potong, iya. 100 lebih potong. Lebih banyak kan yang datang untuk makan di sana atau yang online sekarang? Sama-sama banyak ya Bunda ya. Iya. Sama-sama banyak ya. banyak. Jadi boleh tahu kalau ayamnya itu sendiri tadi yang dibilang kayak ada tepung saja atau ada variasi lain tadi sate ya tadi ayam sate, ayam goreng biasa atau ayam goreng apa ini macam-macamnya? Ayam goreng kan kita punya satu ciri khas ayam goreng. Ayam goreng tak. Jadi dia pakai crispy begitu atau bagaimana? enggak, ayam goreng Tok begitu ya. ayam goreng tok, iya. Oh, begitu. Jadi memang rasanya beda ya, diraciknya beda Coba ya. bikin sendiri tuh. Iya. Nanti mau contohnya supaya ditahu bedanya. Kan lidah beda-beda ya. Iya, bingung menjelaskan deh bagaimana. Oke, jadi memang brandnya ini dari keluarga memang dari dulu sudah ada ya. Oke, kembali lagi kalau bicara tentang inovasi yang dilakukan oleh ayam goreng dikelola oleh Nadia sendiri dan keluarga, itu apa pendapat dari karyawannya saja atau Nadia dan keluarga saja atau bagaimana nih? Sebenarnya kalau di warung itu pasti papa sama mama yang kayak Berperan. pengen begini iya kan. Jadi tapi yang sehari-hari jalanin kan karyawan. Jadi kita juga butuh insight-nya mereka. Nggak bisa kita langsung jalanin, kan kita nggak tahu. Kan mereka yang lihat apa yang customer jarang makan, apa yang customer suka. Iya, Kita harus tahu dari karyawan kan. Jadi itu kita berusaha untuk menyocokkan pendapat. Nah, begitu. Tapi ada briefing tidak biasanya? Briefing pagi-pagi kan biasa ada tuh kalau ini. Ada Briefing pagi-pagi ya. Malu saya. Ada bocoran. Oh, jadi ada briefing pagi-pagi biasa ya. Iya. Pulang juga begitu ada briefingnya. Pulang biasanya kalau malam paling di grupnya Bunda Joang kan. Begitu. Oh. Jadi bukanya tadi jam berapa? Jam 10 pagi sampai jam berapa? 10 malam. Oh, 10 malam. Nadia juga di situ berperan. Ya di situ keluar masuk mondar-mandir, apa yang bisa aku gangguin? Ada memang manajemen yang khusus menangani. Ada ini Bunda sampingku. Oh, di samping mana? Harusnya tadi Bunda juga ikut ya. Dialog. Masuk Bunda. Iya, harus ada ini ya berdua. Oke. Jadi memang pada saat ayam goreng itu harus tuntas jam 10 harus selesai. Atau memang maksudnya begini, itu ayam digoreng sekalian atau pada saat customer datang? Pada saat memesan, pada saat dipesan baru kita goreng. Oh, supaya panas ya? Iyalah. Oh iya. Tapi ayam goreng itu punya teman-teman tidak kalau dibeli? Kalau ada Kayak paketannya. ketimun atau apa? Oh, ada Kalau begitu. kita minta ada acarnya. Oh, begitu. Boleh tahu berapa seporsi? Berapa? Bilang. Berapa harganya satu porsi itu? Biasa. Ada paketannya, ada ayam potong, ayam per ekor, Oh, gitu. begitu. Kalau ayam per ekor kan, ada nasi satu bakul. iya, ada nasi bakul, ada paketan komplit, kayak paket. ada yang pakai telur dadar, ada yang pakai telur mata sapi, begitu ada jual kangkung juga. Jadi tergantung kayak makan siang kita mau makan apa begitu. Begitu. Mau minum apa juga ada di sana Iya, ya. ada jus-jusnya, ada es teh manis, ya. Ya mana-mana yang mau dimakan ya dan diminum. Iya. Aduh kamu ya. Oke. Kembali lagi. Jadi memang karyawan itu sudah dianggap kayak keluarga atau keluarga semua ini yang bekerja di sana? Saling mengenal sih, saling kayak Bukan keluarga. ada beberapa. teman keluarga. Teman keluarga. Kayak betul kayak Tapi ada memang kayak tante sendiri begitu. Ada ada. berapa? Ada sepupu mungkin? Nggak ada. Nggak ada, tante saja. Iya, lebih kayak teman lama gitu-gitu, Oh, begitu. diajak lagi. Oh, jadi ya tante juga ada. Ya, Ada. Tante dari mana, bapak atau mama? Oh, nih? tante nggak ada. Tante ini? Nggak ada. Oh, bukan. Ini tante adalah sahabat bosnya mamaku dulu. Sekarang mamanya bos ya. Sama-sama. Oh, jadi ayam goreng itu memang walaupun mama di Jakarta, Iya. tetap ada yang Iya, ada yang partner dipercaya, dengan dikelola gitu kan, yang udah percaya, ya. Begitu. Jadi Nadia tinggal menjiplak saja. Iya, saya harus
harus konsultasi sama tante ya. Iya. Oh jadi memang harus belajar banyak sebenarnya. Iya banyak sekali. Oke, jadi cerita tentang online. Nah, kan kalau online ini kita tahu sendiri bahwa harus gerakan cepat alias gercep gitu. Biasa apa yang diutamakan nih? Biasa kan ada yang online ya, ada yang juga datang makan. Nah, ada memangkah yang diutamakan online dulu deh, yang makan nanti dari belakang? Ada seperti itu? Nggak bisa lah. Harus samakan. Apa yang datang, siapa yang memesan itu yang dikasih. Nggak bisa kita utamakan yang mana online dulu, offline dulu. Jadi kayak Siapa yang datang duluan, yang pesan duluan dia yang dilayani. Iya. Online kan, kalau online kan ada bunyi notifikasi itu kan ada waktunya dibikin kan. Jadi kayak sambil ngelayanin yang di depan, dibikin yang di belakang, begitu. Gitu ya. Oke, baik. Kembali lagi. Kalau bicara tentang online, adakah perbedaan online, penjualan online dengan yang datang makan sendiri di tempat? Perbedaan dalam hal apa maksudnya? Harga. Iya. Sama. Kalau dinaik? Iya. Iya. Ngecek. Jadi memang kan lebih mahal online. Lebih mahal karena online. kan mereka ada yang kena potongan kan dari sananya. Pajak. Iya. Pajak betul. Dari Pajak merekanya. penjualannya dari online itu ya. Oke. Kembali lagi. Kalau Nadia sendiri melihat perkembangan zaman yang saat ini, persaingan ini di zaman milenial, adakah seperti Nadia mengajak temannya, ayo kesini makan begitu, atau adakah yang mungkin ini pergi ke sekolah-sekolah, ini loh brosur saya makan di sini, ada seperti itu? Atau ada promo-promo kemana begitu? Di Makassar sih belum pernah yang kayak gitu ya. Nggak pernah. Di Makassar belum pernah. Karena ya paling diskon kalau orang kenal. Temannya ini diskon deh gitu. Gitu. Iya. Oh, saya kira supaya orang senang kan. Oh, begitu. Tidak ada hari-hari diskon gitu, kayak hari Kamis diskon, hari Jumat satu diskon. hari Berapa ribu lah paling tidak. Dan langsung ngomong ke Bunda Finance. Supaya ada daya tarik begitu. Apa yang iya, itu pasti kan kita kan apalagi orang-orang sekarang tuh kan bilang, oh iya daya tariknya, diskon loh hari ini, kita harus bondong-bondong ke sana. Ada seperti inovasi yang begitu dilakukan? Tidak? Enggak sih. Enggak ada ya? Enggak. Terus paling ramai hari apa? Biasanya kebiasaan yang Nadia lihat selama ini. Setiap hari apa? Kita lihat kemarin Sabtu Minggu, tapi kita kemarin lihat Bunda di laporannya tiap hari tuh sebenarnya mirip-mirip kan? Iya, kita lihat kayak ada grafik itu mirip-mirip Gisma yang datang beberapa mirip. Jadi grafiknya tidak menurun secara drastis tidak, ya. Kurang benda. Jadi stabil. Iya. Walaupun itu tanggal muda mau tanggal tua sama. Iya, orang lapar tuh datang makan. Hebat juga tantangannya ya jawabannya. Tapi yang jam-jam sibuknya jam berapa biasa? Jam-jam sibuknya jam berapa biasanya? Pokoknya makan siang, makan malam. Oh, itu jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk. Jam-jam siang, makan malam. Jam makan siang, jam makan malam itu yang paling sibuk. Oke, baik. Kalau bicara tentang tadi inovasi yang dilakukan, ya, oke. Jadi memang sama saja online dengan yang datang makan di tempat ya, sama artinya seimbang untuk makannya. Iya. Oke. Jadi kalau lagi kembali, kalau Nadia sendiri ini kan masih muda, kenapa berpikir untuk iya deh saya kelola nih, mamaku punya usaha. Dipaksa tadi, katanya dipaksa. Enggak, tapi dipaksa sebenarnya. Oke. Oh, tidak dipaksa, jelaskan dulu lah. Karena kalau bukan saya siapa lagi dong? Oh, jadi kalau bukan kita siapa lagi ya? Ada itu jawabannya. Karena begitu. Begitu. Karena tuh juga dari dulu kan turun temurun juga kan, baru kayak bapakku selalu bilang nanti kayak kamu yang urus ya gitu. Karena adik-adikku dua-duanya beda jurusannya. Dan maksudnya yang punya mau hanya kita, Ji. Nadia sendiri. Mau saya dan memang harus pelan-pelan kan, nggak bisa langsung wah. Cocok. Tapi teman-temannya biasa diajak datang makan di tempat juga. Kan aku kan besar kan nggak di Makassar. SD, SMP, SMA di Jakarta. Iya. Nggak ada kenalan tak? Tidak ada memang. Jadi makanya kalau di Jakarta baru saya kasih ke teman-temanku.
Kalau di sini nggak ada. Di sini saya fokus main sama bunda, sepupuku, begitu. Begitu nih. Tanteku. Ay tua mungkin pada. Karena bergaul dengan tante-tante, maaf bercanda. Seru aja, lucu. Oke, baik. Jadi ilmunya memang dari tante ya, dari bapak mama juga. Iya, dari ya, papa mama semua oke, turun. ilmunya turun gitu. Oke, kembali lagi. Kan tantangannya adalah manajemen yang bisa bertahan sampai saat ini. Nah, kalau ayam goreng ini sendiri pernah di titik nol, artinya di Dari nol. mulai dari awal gitu Iya, maksudnya. maksudnya pernah ada mengalami bangkrut tidak, atau ada pernah tidak di titik yang aduh sedikitnya omsetnya begitu, rencana tutup begitu, ada pernah begitu ceritanya mungkin? Itu tadi yang saya bilang tuh kurang lebih kita apa yang kita dapat tuh kita mensyukuri. Kalau misalnya kita lagi dapat misalnya lagi rendah-rendah, anggap saja oh itu memang rezeki kita hari ini, mungkin besok lebih banyak lagi. Begitu jika kita tiap hari bilang kan. Tahun berapa kira-kira pernah terpuruk? Sejauh ini sih alhamdulillah ya. Terpuruk tuh sebenarnya tergantung juga. Kalau misalnya COVID, masa kita bilang terpuruk karena memang lagi kurang orang membeli makanan kan ya, kita jalani aja sehari ya lagi begini memang. Tapi memang Mau itulah. diapa? Tapi memang itu saatnya juga ya terpuruk Iya, juga di situ pada sebenarnya saat COVID. Iya, nggak terpuruk juga sih. Ada juga Ada ya. ombaknya. Mungkin lagi surut sedikit toh, lagi naik sedikit. Tapi memang sempat juga ya COVID itu turun ya Mau nggak omsetnya. mau, karena kan orang kan banyak yang dana badan yang sakit, orang nggak bisa keluar, orang pasti makan nggak bisa sembarangan, takut beli online gitu-gitu. Dan itu juga saatnya memang terpuruk sekali juga ya. Kenapa kita selalu bilang? Iya, karena memang iya, tidak masalahnya kan Iya, memang. saya kagum, maksudnya biasa kan tidak ada itu yang bisa bertahan sampai saat ini begitu. Oh iya, mengerti Jo. Iya, karena ada orang langsung gulung tikar ya. Kan pandemi itu banyak sekali yang gulung Iya, oh tikar. iya, saya tahu juga, ya. Iya, alhamdulillah ini ayam goreng ini dia bisa bertahan sampai saat ini Karena begitu. kita tahan secara Cita rasa rasanya. khasnya. Itu mie orang kayak makanya pas coba oh masih enak aja, terus itu diingat itu nih kayak saya bilang tadi, kayak kita tiba-tiba mau makan kayak aduh pengen sekali makan ini, itu mie bukan yang kayak tiap tren kita selalu keluarin tren baru, nggak bisa begitu karena itu naik turun, kita harus bikin makanan yang diingat sama orang. Gitu deh. Oke, baiklah. Kembali lagi, Nadia sendiri apa pesannya untuk generasi muda saat ini? Apalagi kan kita tahu lah anak muda sekarang itu mainnya gadget, bergaul ya di luar dengan teman-temannya, tidak mau buka usaha. Kenapa Nadia tertarik? Kenapa saya tertarik Iya. masuk ke sini? Ya maksudnya masuk ke dunia perdagangan ayam kan bukan hanya karena bukan hanya karena tuntutan orang tua, tapi memang apa yang membuat sekolahnya memang kah atau memang karena keinginan sendiri untuk mengembangkan ini, karena anak muda sekarang kan tahulah apa ini pesannya untuk mereka. Karena mungkin saya dikasih tahu sama mama sama papa dulu. Mama sama papa dulu besar itu gara-gara, misalnya hidupnya alhamdulillah tuh gara-gara ayam. So diingatin gitu dari dulu yang kayak ini Mi, nenekmu kasih ini harus kita lanjutkan. Kan harus kita hargai juga usahanya dia kan. Jadi makanya itu misalnya berpikir kayak mungkin saya memang mau coba hal lain, tapi hal ini juga harus saya jalankan juga. Makanya 50-50 lah. Kalau pesannya untuk anak muda sekarang apa ini? Kayak Nadia lah harusnya. Apa pesannya? Ya dong, kan harus punya usaha juga. Maksudnya kalau belum punya usaha kayak Nadia lah. Nggak bisa Kak paling bilang tidak. begitu karena mungkin ada yang tidak ada punya modal kodong, masih Harus kerja punya kayak modal anak ya. punya modal lah, harus punya modal, harus juga mungkin ada yang masih skripsi, ada yang masih kuliah, ada yang masih ada kerja dulu baru kuliah. Kan semua orang beda-beda, toh mungkin sekarang dia bikin kita ndak harus di umur sekarang bikin bisnis mungkin di umur 26 kah 30 kan ndak ada salahnya mulai bisnis di umur-umur segitu. Tapi yang keinginan mau ya, ya harus punya keinginan ya pasti ya. Yang punya keinginan pasti dia mau. Yang mungkin yang bukan belum punya, mungkin dia masih sibuk di bidang lain, itu dulu jalanin saja kan. Kayak jalani saja porsi masing-masing saya. Itu jalani saya sehari-harinya tuh nggak bisa kita. Jadi begitu tidak bisa kan. dipaksakan ya. Iya, nggak bisa, harus sesuai apa dia merasa dia butuhkan. Pasti ada gitu insting datang mau cari uang. Ada
Ada di instingnya ya. Kurang-kurang sebelum jajanku ini harus cari uang. Iya. Dan boleh tahu itu rata-rata karyawan di sana masih muda atau seumuran tante atau ibu sendiri? 20-an ya Bunda ya. 20-an. Oh masih muda ya karyawannya ya. 20-an. Kokinya diganti-ganti terus atau bagaimana nih? Sejauh ini enggak. Enggak, itu Enggak, terus yang bertahan ya. Oke, baiklah. Oke, Nadia, kita sudah di penghujung acara. Jadi maunya. Jadi apa yang Nadia harapkan dengan usaha yang dikelola oleh Nadia saat ini dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Nadia mungkin dan orang-orang lain meniru Nadia untuk berusaha, apa yang perlu dilakukan atau apa harapannya untuk ayam goreng ini? Untuk kedepannya tetap kita punya ciri khas yang kita pegang itu menurutku kuncinya, itu menurutku rezeki kita di situ karena kayak orang tuh sudah mengingat rasanya bagaimana. Kalau misalnya kita jual begitu, kalau misalnya tiba-tiba kita ganti, apa yang terjadi? Iya, gitu ya. Tiba-tiba kita jual ayam tepung. Kaget orang. Ayam goreng kenapa jadi ayam tepung gitu. Makanya itu yang kita pegang, itu kita pede di situ toh. Jadi kayak harus kita setiap hari ini kita jual, mungkin bisa tambah menu lain, tapi harus kita juga berpikir putar baliknya juga kan. Jadi kayak nggak bisa langsung sesat, nggak bisa, harus sabar. Oh, jadi kuncinya sabar. Oke deh, jadi kuncinya sabar. Baiklah. Oke, Nadia, itu mungkin yang ada tadi sudah pesannya untuk generasi muda. Harapannya ke depan ayamnya tetap maju, apa ini? Tetap maju, bertahanlah sampai bertahun-tahun ke depan, sampai generasi ke selanjutnya. Infinity. Oke, baik. Terima kasih ya Nadia untuk kedatangannya di RRI Pro 4 Makassar, dan mudah-mudahan ini ada juga hikmahnya untuk generasi muda, apalagi yang berusaha dengan usaha-usaha UMKM saat ini di era milenial. Bersainglah, paling tidak bersaing sehat ya. Sehat dong, harus bersaing sehat, harus saling dukung. Harus saling dukung. Baik, terima kasih Nadia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah diundang. Iya, selamat pagi. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itu tadi kita sudah berbincang bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Nadia Meisara Ismadi. Beliau adalah owner ayam goreng Sulawesi di Jalan Kancil, dengan topik kita dialog UMKM, inovasi UMKM di era milenial. Mudah-mudahan para milenial ini tetap punya semangat ya seperti Nadia, walaupun masih muda tetap menjalankan bisnis orang tua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.